Lanjut proses penimbangan nih Pak. Ya. Oke. Oke lur, kita lanjut ke proses penimbangan. Karena dirasa panen dari kolam sudah dirasa cukup. Proses selanjutnya adalah proses penimbangan untuk dimuat ke armada. Oke lur, sekarang saya sudah kembali ke kolam penampungan atau kolam tampungan, dimana lele yang sudah dipanen dari kolam pindah ke kolam tampungan nanti akan dilanjutkan untuk penimbangan sebelum dimuat ke tong armada. Ini bisa kita lihat sudah ada Mas Amin dan Pak Mariono sendiri, pemilik kolam. Ya, kita masih menanti proses penimbangan sebelum dimuat ke armada. Nah, sambil menunggu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Amin. Gimana kabarnya Mas Amin? Lama tak jumpa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Mas usaha dengan lelenya ini Mas? Ya lumayan. Lumayan gimana Mas? Lumayan hasilnya. Lumayan hasilnya Mas. Mengikuti jejak senior itu. 1 bulan 54 juta. 1 bulannya. Mantap ya Mas ya. Amin tuh ya. Ikut senior. Per bulan 54 juta. Mas Amin, kalau pengambilan panen kali ini 3 kintal ya Mas ya? Iya, 3,5. 3,5 kintal ini bisa habis berapa lama Mas? 1 minggu tergantung musim, karena pemancingan itu kan kadang ada kalanya sepi, ada kalanya rame. Jadi bisa jadi habis 1 minggu, bisa jadi langsung habis juga bisa. Tapi yang pasti 1 minggu untuk sirkulasi lele itu bisa keluar masuk itu sudah alhamdulillah. Pemasukan buat beli rokok dan juga buat kebutuhan gitu. Buat kebutuhan ya Mas ya. Ya. Jadi kalau secara kebutuhan dari Mas Amin sendiri itu untuk stok amannya per minggu itu 3,5 kintal itu Mas? Ya kurang Mas. Masih kurang? Kurang lebih ya, pokoknya 5 harus ada, 5 kintal. Nah berarti dalam seminggu itu untuk pengambilan lele untuk pemancingan berapa kali Mas? Kalau saya 1 kali, kadang ya bisa 2 kali, tergantung sesuai permintaan gitu Mas. Jadi kondusif, artinya ketika kita tidak punya stok ya kita harus stok, dan ketika stoknya itu masih banyak ya kita pending dulu. Jadi kondusif ya, jadi tidak bisa langsung kita nyetok banyak, tapi ketika tidak ada permintaan kan kita nampung kan resiko Mas. Resiko ya Mas ya, kelebihan stok ya Mas. Iya. Nah itu resiko kalau kelamaan atau stoknya kelamaan di kolam tampungannya Mas Amin sendiri akan seperti apa Mas resikonya itu? Ya resikonya ya yang pasti kadang kan mati. Terus yang kedua kalinya ketika kita tidak ada penyuplai pakan kan yang jelas itu susut. Jadi ketika dihitung kalkulasi timbangan kan kita nggak masuk. Tapi kalau dalam waktu seminggu itu stoknya sudah habis, terus ada permintaan lagi, waktu itu juga ngambil lagi Mas? Tanpa harus menunggu minggu depan lagi gitu Mas? Ya harus ngambil, itu memang sudah resiko, jadi ini harus ngambil. Untuk demi pelayanan ya Mas ya? Iya. Nah kalau ini Mas, lele yang dari kolam petani sudah pindah di kolamnya Mas Amin sendiri. Ya. Pakannya yang diberikan di kolamnya Mas Amin berupa apa Mas? Iya itu variasi Mas. Kadang-kala kan kita ngambil dari petani kan kita tidak tahu untuk keseharian pakannya, bisa jadi itu pelet, bisa jadi alternatif. Jadi yang alternatif seperti yang sampean lihat itu. Jadi kalau pelet ya kita harus punya stok buat apa? Buat yang jelas itu buat mempertahankan berat tonase itu yang pasti. Kalau nggak dikasih makan ya namanya apa namanya peliharaan juga hewan, jadi kan kalau nggak dikasih makan otomatis pasti surut. Tapi kalau dikasih makan kan setidak-tidaknya walaupun itu nggak nambah tapi kan bisa
Jaga. menjaga kesehatan. Kalau jenis lele yang diambil sama Mas Amin sendiri yang didistribusikan itu hanya lele pemancingan, lele pancingan aja atau sama lele lainnya Mas? Wah, kalau saya wong ajaran kok ya, pemancingan nggih. Sama apa namanya? Sama stok sedikit-sedikit tanggungan atau konsumsi remaja itu sedikit-sedikit, tidak begitu banyak. Gitu. Jadi tidak hanya jenis lele pancingan aja ya Mas ya? Iya. Ya remaja, ya konsumsi ya Mas ya? Iya, tapi sedikit-sedikit. Baik, terima kasih banyak Mas Amin atas sharing sedikitnya dengan penuh kerendahan hatinya yang sebenarnya sudah senior tapi masih mengaku belajar. Terima kasih banyak Mas Amin. Oke Lur, kita sudah bisa melihat nih proses pengambilan lele yang di kolam tampungan, dimasukkan ke keranjang sebelum nanti dilakukan penimbangan. Tapi yang pengambilan lele ini sudah ada pesanan atau belum Mas? Ya, sebagian ada. Sebagian sudah ada. Sebagian belum. Jadi ada Buat harta karun sebagian. untuk harta karun di rumah Mas. Ya, timbangan kedua ada 61 kilo. Dari timbangan kedua selanjutnya lakukan pemuatan ke dalam tampungan armada. Dimasukkan ke dalam drum kedua. Dari timbangan pertama tadi di drum 1, timbangan kedua di drum 2. Iki wong adine 4 up. Ini 4 up. Aku biyen pas ajaran anu Mas, media aku tuku albino nggone sing cacing ya. Ya, ini sudah proses Urusan iki lho Mas Mar. pengambilan lele untuk penimbangan ketiga. Ya saya tuh niku pas ajaran. Albino apa itu bulan. Nggih. Lemes nang Pak. Cuma apa tenan. Kurang paling cuman ke video ke pemanis cok. Ke bumbu-bumbuan yang Kita lihat Mas Amin juga turut membantu mengangkat keranjang yang telah diisi lele untuk dilakukan penimbangan. Timbangan ketiga ini seberat 73 kilo loh. kuat 70 ya. Ya bener 70 ya. Uji ya. Ora kamot sak kabeh. Bagore ora kamot. Timbangan ketiga ini kita lihat sampai karungnya tidak muat dengan berat 73 kilo tadi. Harus dilakukan 2 kali pengangkutan di dalam karung. Satu selawe. Karena murah buat timbang neh. Langsung kan penak sih. Kalau wadai ra ono. Oh iya lho. Yo terus 100 selawe ora apa-apa nek betul. Menarik sih kalau kedua sorry. Gayamu gagah kepepet kirimi. Ora aku kirimi pesan to. Jarene foto. Ya, ini persiapan penimbangan ketiga, keempat.
Wah, kita lihat ada 1 ekor lele jumbonya yang loncat keluar. Masih saya angkat dengan tangan kosong ya. Akhirnya dioper ke Mas Amin dengan jaringnya. Ya, ada 1 ekor lagi yang loncat keluar. Ya, ekor ketiga yang loncat keluar. Memang perlu adanya karung untuk menutupin keranjang, di mana sudah ditutup dengan keranjang masih bisa keluar lelenya loncat. Penimbangan keempat, seberapa berat? 67 kilo. Ya, sudah dilakukan penimbangan keempat. Jadi kalau selama masih di bawah 70 kilo dimuat dalam 1 karung masih muat. Tapi kalau sudah di atas 70 kilo dimuat dalam 1 karung rasa bisa kita lihat tidak muat, karena tidak ada pegangan untuk mengangkat karungnya. Seperti yang sudah kita dengar, sesuai permintaan dari Mas Amin 3,5 kuintal. Jadi diperkirakan akan sekali lagi muat atau penimbangan ke-5 kali. Yang 4 up, ini kok, jumpan ini kok. Sama kalau dari mulai ngecek ini udah lama lah. Nontonnya juga ngadili. Lami. Rongsasi ya, rongsasi di alah ora kelakon kuwi nonton yo wis nduk sak kudu kolan. Samatene iki, Pak. Sama ini Pak. Ono minggu pisan. Yo, minggu yo. Oh iya. Wes, kabutan itu. Yo 70 kuwi. Oke, ini sudah penimbangan yang ke-5. Lihat. Yo, 75. Oh, 75 ding. Penimbangan ke-5 seberat 75 kilo. Kuat. Beres. Aku pinjau kuwi. Pinjau. Betul ya. Apakah bisa dimuat sekarung? Ya, rasanya tidak. Masih harus dimuat Rana bane. dimuat ke dalam karung 2 kali. Ini mau gede lagi. Mas Mario tenang kok wae kabeh. Ya, ini penimbangan yang ke-6. 21 kilo. Akan ditambahkan lagi. Mengelongi. Sampai ada yang loncat keluar seperti lumba-lumba. Besar itu hanya ditangkap dengan tangan kosong. Langsung. Ini. Bonus ini. Ditambahkan seberat berapa? 26 kilo. Satunya sudah selesai untuk pemuat
pemuatan di armadanya Mas Amin. Pemuatan lele di armadanya Mas Amin sudah selesai. Toto ngarep ono. Mas, kula tak langsung ya, Mas. Ya, ngapunten. Mereka Mas Amin. Oke, kita lihat armadanya Mas Amin sudah keluar dari kolam. Oke Mas, sampai jumpa lagi Mas Amin. Nah, sekarang akan bergantian dengan armadanya Mas Ferry yang akan memuat lele selanjutnya.